Wanita ini ikut laki-laki atau laki ikut wanita? Wanita ikut laki-laki. Artinya kalau engkau ingin suami yang soleh, jadilah engkau wanita yang soleha. Yang datang yang soleh nanti. Yang datang yang soleh. Karena sebagian orang tua melihat anaknya pakai jilbab, aduh nanti engkau nggak laku. Nanti nggak ada yang mau sama dirimu. Subhanallah, aku mau laki-laki yang baik yang lamar aku. Tapi kalau inginnya laki-laki yang buruk, ya dibuka jilbabnya. Dia akan mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan perempuan itu. Jangan pacaran. Dulu pacaran itu ya masih kirim-kiriman surat. Ana masih ingat ya, ada cari orang kirimin surat ke sana. Sekarang video call. Iya, video call sekarang jemaah. Hati-hati jemaah. Jangan sampai ketika kita menikah dalam kondisi kita telah membuat Allah murka. Allah tuh paling cemburu. Makanya Allah larang perzinaan itu. Dan semua yang mengantarkan ke perzinaan dilarang. Ingat Indonesia nih tahun 2013 itu sudah darurat zina. Darurat seks bebas. Tahun 2013 data dari Kementerian Kesehatan dan Komite Perlindungan Anak, 62,7% itu remaja sudah melakukan seks bebas. 62,7% 2013. Kemudian disebutkan di antara hampir 100.000 yang hamil di luar nikah, 20% aborsi. 20.000 kira-kira yang aborsi tahun 2013. Supaya kita sadar, Islam ini berusaha menjaga nih dua manusia nggak boleh dikumpulkan. Nanti ada saatnya mereka berkumpul untuk membangun rumah tangga, untuk membangun negeri ini dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau orang tuanya sudah pacaran, sudah jalan berduaan, na'udzubillah, udah berzina, kemudian nikah karena hamil, lalu mengatakan mohon doa restu. Doa restu yang mana yang kau pinta? Engkau mengundang laknat Allah. Katakan mohon doa restu. Nggak malu minta orang mendoakan dia, sedangkan dia sendiri mengundang laknat Allah Azza wa Jalla dengan perzinaan dia. Dan banyak dulu jamaah, Masya Allah, tahun 90-an, 89-90, ketika anak SD kelas 5, kelas 6, di kampung itu ada seorang perempuan yang nikah karena hamil. Satu kampung ribut. Kalau sekarang biasa, dianggap sesuatu yang bukan nista. Ketika itu kita tinggal tunggu azab Allah turun. Maka tatkala kita mengatakan jangan pacaran, terus gimana cara memilihnya? Subhanallah, cari laki-laki yang baik-baik. Wanita tidak mencari biasanya, wanita itu dicari. Wanita ini ikut laki-laki atau laki ikut wanita? Wanita ikut laki-laki. Artinya kalau engkau ingin suami yang soleh, jadilah engkau wanita yang soleha. Yang datang yang soleh nanti. Yang datang yang soleh. Karena sebagian orang tua melihat anaknya pakai jilbab, aduh nanti engkau nggak laku. Nanti nggak ada yang mau sama dirimu. Subhanallah, aku mau laki-laki yang baik yang lamar aku. Tapi kalau inginnya laki-laki yang buruk, ya dibuka jilbabnya. Dia akan mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan perempuan itu. Ingat, semua punya pangsa pasar.
Kita tinggal memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua melihat anak gadisnya sudah mulai besar, dia ingin menyelamatkan anak gadisnya, dia carikan laki-laki. Bagaimana cara melacarilah orang-orang yang soleh di masjid, dilihat ya. Teman-temannya mungkin antum punya anak punya anak di rumah, kalau mau dilihat, subhanallah, apa nggak malu kayak jual anaknya? Tidak. Ketika putrinya Umar bin Khattab bercerai, Hafsah, Umar bin Khattab cari orang yang mau nikahin putrinya. Dia datang kepada Utsman bin Affan. Utsman, kok nggak mau nikah? Nikahin putriku, Utsman. Kata Utsman, enggak, anak sedang nggak ingin nikah. Utsman sudah punya istri. Datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, engkau nggak ingin nikah? Nikahin putriku. Kata Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, enggak, kata dia. Subhanallah, itu Umar ada perasaan nggak enak sama Abu Bakar dan Utsman ini. Padahal sahabatnya. Kenapa nggak mau menikahin putrinya? Dan Umar tahu siapa Abu Bakar, Umar tahu siapa Utsman. Akhirnya ternyata Hafsah dipinang oleh Rasulullah SAW. Setelah menikah, datang Abu Bakar mengatakan kepada Umar, Umar, ana mohon maaf, mungkin kau sakit hati sama aku. Kenapa aku menolak untuk menikahin putrimu? Karena Rasulullah SAW sudah nyebut nama putrimu. Aku nggak ingin membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Maka tolong orang tua aktif. Jangan anaknya suruh cari. Berapa banyak anak-anak nih harim-harim, kalau ditanya dapat dari mana rejalnya? Medsos. Nemu di medsos. Kadangkala dari ujung Indonesia ketemu sama ujung Indonesia satunya dari medsos. Bagaimana kita akan tahu dia akhlaknya baik, agamanya baik? Maka tolong kita jangan pacaran, lakukan yang sesuai dengan syariat. Kita ingin tahu karakter seseorang. Kalau orang pacaran itu ada yang buruk apa enggak? Semuanya indah. Semuanya indah. Allahu Akbar. Cerita orang-orang, Ustaz, waktu pacaran nggak ada nih Ustaz, suami anak ngomong kasar ya. Lama sekali. Setelah kawin Ustaz, na'udzubillah, kebun binatang yang keluar dari mulutnya Ustaz. Nah, ketika pacaran nggak pernah, yang ada sayang ini macam-macam. Itulah penipuan setan. Jadi orang ketika pacaran, setan itu dari dua arah. Ketika dua manusia ini sedang melakukan perbuatan dosa, kata Nabi SAW, ma khala rajulun bimra'atin illa asyaitan thalithuhuma. Tidaklah ini berduaan dengan yang bukan mahramnya laki perempuan, kecuali yang ketiganya setan. Apa yang dilakukan setan? Setan itu merangkul keduanya supaya ini berzina. Tapi ketika menikah, setan itu ada di tengah. Bagaimana dia memisahkan kedua orang ini? Karena perbuatan yang paling dicintai iblis adalah perceraian. Sekarang disuruh berzina, setelah berzina menikah, iblis akan datang lagi. Bagaimana dua orang ini bercerai? Kita nggak akan pernah selamat dari godaan iblis kecuali kita minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cari tahu tentang perempuan, cari tahu tentang laki-laki. Mungkin sekarang musimnya medsos, musimnya CV, ngasih CV. Anu sudah baca CV-nya Ustaz? Cocok kayaknya Ustaz. CV itu hanya 50% atau 55%. 45% tanya sama dia sama aja. Jangan tanya sama yang nulis, karena sama aja. Tanya sama orang lain tentang akhlak dan agamanya. Maka jangan pacaran, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk, istikharah. Setelah lihat cocok, istikharah. Kemudian biarkan semua berjalan di atas relnya. Apa maksudnya? Ya sudah, kita ikutin aturannya. Kayak apa sih orang kalau mau nikah? Oh, harus melamar, ngeliat. Dulu orang kalau mau nikah itu benar-benar harus nador, melihat. Datang ke rumahnya. Kalau sekarang gadisnya nggak perlu dinador, karena sudah tiap hari keluar masuk kampung. Satu kampung tahu sama tuh perempuan. Ada apa? Anda mau nador? Nador gimana? Tiap hari lewat sini. Kok duduk aja di sini?
Tapi dulu kadang-kala perempuan dipingit kalau gadis, maka harus datang ke rumahnya. Apa yang dilihat? Dilihat. Boleh dibuka jilbab, pakai pakaian rumahnya, dengan catatan memang laki-laki ini benar-benar mau menikah, dan pihak perempuan memang ada harapan menerima laki-laki ini. Tapi kalau dilihat ini ada laki-laki yang dikenal dengan Abu Nadhor, sukanya ngelihat perempuan sana tapi nggak kawin-kawin, maka jangan kita berikan putri kita untuk dilihat dengan dia. Jamaah, kemudian ada acara-acara sebelum menikah yang seharusnya direnungkan kembali. Apakah itu diperbolehkan dalam agama kita? Ada tradisi-tradisi yang boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada tradisi dan budaya yang bertentangan dengan agama kita. Tinggalkan. Ustaz, nanti akan dimusuhin orang. Iya, itu konsekuensi. Emangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak dimusuhin sama penduduk Mekah, dibenci sama penduduk Mekah, dicaci, bahkan diusir, mau dibunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menentang tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan agama. Yang sesuai dengan agama silahkan dilestarikan. Nih, mulai masuk ke Indonesia yang namanya pesta lajang. Ada jangan? Ana bener-bener baru tadi ana baca, atau tadi malam. Apa sih yang dilakukan pesta lajang? Subhanallah, ternyata di situ tulisan itu mengatakan ini untuk memberikan kesempatan terakhir kepada calon suaminya untuk nakal. Na'udzubillah. Jadi kalau sudah nikah nggak nakal lagi, kata siapa? Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Memang nikah itu menyempurnakan agama, asalkan niatnya benar. Niatnya yang benar. Dengan pesta lajang ya, kadang-kala berangkat ke kafe, di situ ada harim-harim, ya na'udzubillah. Apakah ini diperbolehkan dalam agama? Besok dia tersenyum, mohon doanya ya. Semalam kau ngundang laknat Allah, pagi ini kau katakan mohon doanya. Seharusnya malam pernikahan itu mereka berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak nggak salah pilih istri, anak nggak salah pilih suami, ya Allah. Jadikan malam itu malam munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu, bukan pesta lajang. Kalau perempuan-perempuan ada bridal shower, iya, ini sebenarnya seperti malam pacar, malam inai. Iya, seperti itu modelnya. Apa beda? Siapa yang pernah ngadakan bridal shower coba? Nah, coba anak kepingin tahu, anak terus terang anak nggak tahu ya. Siapa yang pernah? Nah, Fadol kasih mic, anak kepingin tahu kayak apa sih acaranya itu? Makan, acaranya makan doang. Kalau acaranya makan, tolong jangan dinamakan bridal shower. Kita itu jangan niru-niru istilah barat. Kita nih Indonesia alhamdulillah muslimin, pakai istilah yang biasa lah, kayak malam pacar. Memang boleh selama isi acaranya itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak berfoya-foya ya, maka nggak ada masalah. Karena Anda baca lagi, ada yang mengadakan acara bridal shower, paginya diceraikan sama suaminya, nggak jadi nikah sama suaminya. Karena mereka bridal shower ngundang laki-laki atau apa, na'udzubillah ya. Baik, acara-acara yang seperti itu tolong kita lihat. Kalau memang tidak sesuai dengan syariat, tinggalin. Ustaz, tapi kan ingin senang-senang. Ustaz, boleh senang-senang selama dalam koridor syariat. Kemudian kadang-kala perempuan ini Masya Allah, enggak Ustaz, ini kan dia mungkin nggak akan kumpul sama kita, sohib-sohibnya yang gadis-gadis pada kumpul malam itu, seneng-seneng sama dia. Nah, lihat nih jamaah, kebahagiaan pernikahan. Kalau dia bercerai, apakah dia akan undang lagi sohib-sohibnya? Ini bridal shower sebelum bercerai, nggak ada.
nggak ada yang bikin undangan. Pernah ibu-ibu dapat undangan perceraian? Ana pernah dapat. Tapi di pengadilan agama, karena untuk menjadi saksi. Nggak ada undangan buat orang. Itu sebuah kesedihan. Maka tolong dijaga. Bagaimana Allah meridhai. Ada lagi acara foto prewedding. Iya. Na'udzubillah jamaah. Ini budaya barat jelas-jelas. Kalau kita bicara kita orang Indonesia, kita lestarikan budaya Indonesia, siap. Ini budaya barat masuk ke Indonesia, lalu kita mengatakan kita lestarikan, kita perangi. Secara agama bertentangan, secara tradisi bertentangan. Masa mereka udah berduaan jamaah ya, berangkat ke tempat-tempat yang bagus. Tujuannya apa sih jamaah? Tujuannya satu malam itu. Tujuannya supaya ketika pernikahan sudah ada fotonya. Itu tujuannya jamaah. Ingat, pernikahan ini bukan hanya semalam jamaah. Pernikahan ini jaga sampai seumur hidup, sampai mati, sampai dibangkitkan dari kuburan. Bagaimana tetap suami istri itu bisa masuk surga baru. Tapi kalau dari awal prewedding belum nikah aja sudah mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Berpegangan, berciuman di depan orang, ditunjukkan dulu. Orang berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi. Malu dia jamaah. Sekarang mereka berbuat dosa terang-terangan. Dan yang lebih parah, merasa tidak berdosa. Kalau orang berbuat dosa merasa dosa, dia mungkin istighfar, ya Allah, astagfirullah ya Allah, ampuni hamba ya Allah, hamba khilaf ya Allah, hamba lupa ya Allah. Tapi ini mereka, apakah mereka bertobat dari perbuatan mereka itu jamaah? Merasa nggak dosa, gimana mau tobat? Maka tolong yang tidak sesuai dengan syariat tinggalkan. Ada lagi bridal dance, dansa. Ya, mereka malam pernikahan dansa, istrinya dansa sama orang lain, kadangkala dia dansa sama istrinya orang. Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya dansa-dansa semua. Ingat, kita sedang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kelima, lempar bunga. Emangnya nggak boleh Ustaz? Boleh lempar bunga, asalkan tidak ada keyakinan yang macam-macam. Lempar bunga supaya ditaruh di rumahnya, tapi lempar bunga yang ada, lempar bunga itu dibalut dengan sebuah keyakinan. Apa keyakinannya? Kalau dapat bunga, dapat jodoh. Ini keyakinan yang bertentangan dengan agama jemaah. Khurafat ini yang seperti ini. Allah tidak pernah menjadikan bunga itu sebab orang mendapatkan jodoh. Tapi orang jadi keyakinan. Mana keimanan, mana keislaman. Maka jangan sampai ini menjadi penyebab Allah murka sama kita, karena kita mendekatin kesyirikan dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Kemudian ada lagi walimah yang di dalamnya ada kemungkaran. Tolong dihindari. Walimah sesuaikan dengan syar'i. Undang yang miskin, jangan hanya yang kaya. Kasih undangan yang miskin. Orang miskin itu kalau diundang makan, dia akan doakan ikhlas. Dan usahakan ketika mengadakan walimah itu jangan tujuannya mau mengembalikan uang, ya, karena ada orang walimah ketika orang datang langsung amplopnya dibuka, dicatat sama dia berapa ngasihnya. Ada nggak kayak gitu jemaah? Ada jemaah. Ini mau nikahkan anaknya apa mau membalikan modal cerita dia. Maka tolong yang seperti itu berusahalah dihindarin dan jangan berlebih-lebihan. Yang penting bagaimana pengantin ini berbahagianya hidup selama-lamanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan.